Hai semuanya, wah kita dapat pertanyaan lagi nih. Assalamualaikum, halo kak, aku maba IT tahun ini, tapi aku masih belum punya basic sama sekali di bidang ini. Jadi aku meminta bantuan kakaknya ini, aku harus mulai dari mana? Terima kasih. Oke, untuk Kak Septini Maybe, mari kita jawab pertanyaan kakak pada video kali ini. Seperti biasa kita sharing ya, mari kita beredukasi bersama Mutiara. Jadi pada dasarnya kalau Kak Septi ataupun teman-teman calon mahasiswa atau siswa-siswi yang ingin belajar khusus di bidang IT, ada beberapa tahapan dasar yang harus kalian lalui dan bagaimana cara kita bisa menggali kemampuan diri supaya bisa mendalami bidang IT sendiri. Oke, kita pelajari tahap yang pertama. Yang pertama yaitu memahami dasar-dasar IT. Nah, di dalamnya apa saja? Yang pertama, kalian harus tahu apa sih itu komputer dan bagaimana cara kerjanya. Lalu kalian juga harus bisa mengetahui jenis-jenis, pengertian dan cara kerjanya antara hardware dan software ya. Lalu apa sih itu jaringan? Lalu apa sih itu internet? Itu tahap yang pertama. Tahapan yang kedua adalah memilih bidang IT yang tepat, yaitu misalnya apa? Kalian apakah mau fokus di bidang programmingnya, atau bagian networkingnya, atau jaringannya, atau bagian data analis, atau cyber security, atau bagian graphic design untuk interface UI UX. Atau UI UX itu apa? UI UX itu adalah user interface dan user experience ya. Tahapan yang ketiga yaitu mempelajari beberapa bahasa pemrograman. Contohnya apa? Misalnya seperti C++ atau JavaScript atau Java atau PHP atau misalnya VB.NET dan banyak banget ya. Kalian bisa menggunakan beberapa bahasa pemrograman. Atau misalnya kakak mau belajar tentang React Native, boleh banget ya. Terserah bahasa pemrograman yang menurut kalian tertarik, boleh kalian pelajari dulu ya. Tahapan yang keempat adalah mempelajari teknologi lainnya, contohnya seperti apa? Seperti database-nya, lalu misalnya web development-nya, atau mobile development-nya, atau mungkin yang sekarang lagi hits itu AI ya, atau artificial intelligence, atau kecerdasan buatan. Dan yang kelima, ini yang terakhir ya, yaitu praktik dan proyek. Nah, praktik dan praktis ini gimana? Maksudnya karena kan tadi kita sudah beberapa mengenal beberapa bahasa pemrograman. Nah, kalian harus belajar untuk mempraktekannya gitu ya. Nah, dengan proses praktikum itu, kalian bisa terlatih untuk mencoba terus menerus untuk membuat sebuah coding. Nah, dan dari situ kita bisa menghasilkan sebuah produk atau software. Walaupun di sekarang banyak juga ya AI yang bisa menyediakan source code tertentu, tapi basicnya juga harus tahu, karena jangan sampai AI itu mempermudah tapi kita sendiri nggak mengerti gitu. Dan yang terakhir itu bisa juga kalian ikut dengan komunitas tertentu untuk bisa memberikan semangat ya kita untuk belajar bidang IT lebih lanjut, atau ikut pelatihan bidang IT yang online juga sekarang banyak ya. Nah, bolehlah kalian gali sesuai dengan peminatan kalian seperti apa. Itu ya, mudah-mudahan jawaban berikut bisa membantu memberikan gambaran untuk Kak yang mau mempelajari bidang IT. Mudah-mudahan jawab pertanyaannya ya, dan terima kasih sudah bertanya. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh ditanyakan di kolom komentar ya, atau mungkin mau kirim DM kayak gini juga boleh banget ya. Nanti saya coba jawab sesimpel mungkin supaya mudah dipahami. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.